Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh. Aduh, pagi-pagi menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan jasmani beserta rohani. Selawat beriringkan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta kerabat dan saudara-saudara yang mudah-mudahan dengan banyak yang kita berselawat, kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Salam sedulur sedunia ya. Salam jos gandos meter jos lontong sayurku. Seperti biasa, kalian ini pasti mengira ini kok ini pukul berapa ya? Saya lupa ini pukul berapa. Pokoknya ini masih pagi banget ya. Sekarang saya pun habis baru bangun tidur. Saya tidurnya di sini loh netizen. Ya maklum, namanya pengembara itu tidur di mana saja boleh, yang penting ada tempat teduhnya. Tadi malam hujan. Habis saya mendatangi warungnya Pak Daud itu, langsung saya keluar, langsung hujan ya. Tapi alhamdulillah, dimanapun saya tidur itu sampai saat ini belum ada yang mengganggu saya, kecuali musuh yang kita temui itu adalah para perempuan misterius itu. Oh ya, kita berselawat dulu yuk, karena ini masih pagi banget ya. Buat persedulur yuk, di pagi hari ini kita berselawat agar kita mendapat keberkahan apa yang kita kerjakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selawat dan teruslah kita berselawat dimanapun kita berada ya. Berbanyaklah berselawat karena lillahi ta'ala. Jangan pernah ragu kita untuk berselawat. Teruslah kumandangkan selawat dimanapun itu, baik pun di rumah, di kantor, atau lagi menjalankan tugas. Kecuali di kamar mandi ya, atau lagi membuang hajat, tidak boleh kita untuk berselawat. Berselawatlah di tempat-tempat yang sudah tertentu. Oke. Terima kasih buat persedulurku, sahabat subscriber Kang Mas Ali ya, yang selalu mengikuti perjalanan saya. Saya harap kalian itu jangan pernah berkecil hati, dan jangan pernah memaksakan diri, dan jangan pernah lupa di share ya, di like, di komen, and subscribe. Oke, agar channel kita ini berkembang, agar channel kita ini bangkit sesuai harapan kita semua ya. Karena
di sini saya cuman hanya berharap kepada kalian semua netizen, karena kalianlah yang membuat saya semangat, dukungan dan doa kalian. Begitu juga dengan saya tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu masalah tentang saya doakan. Intinya saya doakan kalian semua buat sedulur-sedulurku. Oke. Ini banyak juga semalam itu komen belum memahami. Ini Mbah Ali ataupun Mbah Suro Gento ini kok enggak, itu komen saya enggak dibalas, enggak dibaca, kok enggak bisa dikomen. Ya ini saya beritahu semalam kan, sudah saya beritahu juga kepada netizen yang saya cintai, lop lontor soyorku. Semalam kan sudah saya kasih tahu bahwasannya ini belum bisa live. Jadi tolong dipahami netizenku yang saya cintai, Jos Gandosku. Tolong dipahami, ini belum bisa live karena apa? Ini belum memenuhi target peraturan dari per-YouTubean ya. Karena jam tayangnya masih kurang. Nah, kalau sudah penuh jam tayangnya nanti baru kita bisa live streaming dan membaca komen kalian dari mana, dari Hong Kong, dari Thailand, dari Shanghai, dari Jepang, dari Arab, dari apalagi Brunei, dari manapun bisa dibaca kalau ada yang menonton dari sana-sana. Tapi ini karena belum live, jadi belum bisa membaca komenan kalian. Komenan kalian itu masuk di deskripsi ya, di kolom komentar itu masuk, tapi bukan di live streamingnya ya. Jadi itu komen-komen kalian itu tetap saya lihat. Iya, buat seperti Mbak Ani PC, ada Mbak Ulan, ada Mbak siapa lagi tuh, termasuk ya anak saya Pipichan, buat Mbak siapa lagi tuh kan, Mbak Nopi, Bang Jainuddin Bakso, dan banyak lagi. Itu masuk komen kalian, saya baca. Tapi belum bisa live untuk menjawab komenan kalian. Tolong dipahami ya. Ini semalam tuh gimana nih Mbah Gento, ini saya komen kok nggak dibaca. Ini kok saya komen itu kok nggak bisa. Karena ini belum monetasi ya, ataupun belum bisa live streaming seperti channel-channel yang sudah lama. Ketika bentang layar kalian bisa langsung ada menunggu, ada istilahnya, oh ini dari Jambi, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Bengkulu, dari Tapanuli. Nah itu lantaran sudah ada komenan kalian di situ di live streaming, jadi kami itu bisa membaca ya. Tapi kalau ini tidak bisa dilihat karena ini bukan live streaming, karena belum bisa live streaming. Makanya saya dengan berharap sekali dengan kalian semua, ayo tonton terus channel Kang Mas Ali ya, agar kita bisa live streaming dengan cara dekat, dengan cara singkat. Kenapa? Jam tayangnya masih kurang. Komentaran kalian itu yang menyukai, yang senang, pokoknya yang suka, yang komentar itu ada di sini. Saya lihat gitu satu persatu. Saya kasih love untuk kalian semua, agar kalian bertambah semangat, tidak bosan-bosan melihat saya ya. Karena saya itu tidak akan pernah bosan untuk melihat kalian juga, untuk menghibur kalian dari cerita-cerita yang ya seperti Pak Daud tadi malam. Bahwasanya Pak Daud ini adalah, dia itu manipulasi saya untuk apapun namanya, untuk mempengaruhi saya supaya saya itu tidak menanyakan sesuatu yang banyak dengan dia. Tapi saya itu bukan orang yang pintar dan juga bukan orang yang bodoh gitu loh. Saya itu tahu bahwasannya beliau itu ada titisan dari kiai berbau harum. Selama ini kiai berbau harum itu kalian tidak tahu namanya kan. Di sini saya akan beritahu, tapi ini rahasia. Kiai berbau harum itu siapa nama aslinya, dan guru kiai berbau harum itu Kiai Cahaya Kuning, siapa nama aslinya, kalian akan saya beritahu. Maklum agak lemes karena baru bangun pagi. Wajah saya aja belum saya cuci wajahnya nih ya. Saya tidur di sini, kalian bisa tebak saya tidur itu di mana? Ini saya beritahu. Kalau saya tadi malam tidur di sini ya. Tuh.
saya tidur di pemakaman umum. Saya tidur di sini di pemakaman umum. Ini masih cahaya-cahaya embun turun lagi ya. Ini saya tidur di pemakaman umum ya. Jadi kalian bisa paham. Jadi bahwasannya ini saya tidur di pemakaman umum ya saudaraku. Demi untuk menjalankan tugas, menjalankan misi, saya tidak peduli tidur dimanapun. Banyak teman saya di sini pun ini teman saya semua, ini keluarga juga ini. Tapi keluarga yang sudah alam berbeda ya. Ini saya tidur di sini loh. Ini tidak ada perkampungan satu pun. Ini adalah perkebunan. Bahwasannya di sini jarang manusia lewat loh. Bisa dilihat sekeliling. Tidak ada perkampungan kan? Sudah tahu bahwasannya saya tidur itu di pemakaman umum. Inilah demi menjalankan misi. Saya itu tidak peduli istirahat dimanapun. Yang penting saya tidak pernah merepotkan siapapun, dan saya tidak pernah mengemis. Kok mengemis pula? Memangnya saya itu minta makan. Intinya saya berharap saudara-saudara saya yang sudah saya tinggalkan menjadi orang yang lebih baik. Jangan menjatuhkan ataupun menjelekkan orang yang sudah menjalankan misi ya. Tapi saya tahu saudara saya itu orang-orang baik ya. Jikalau memang ada hati yang ingin menyakiti saya, hentikanlah sebelum dia menyakitin saya. Jikalau memang ada hati yang benci dengan saya, hentikanlah agar dia tidak benci dengan saya. Ataukah ada hati yang tersakiti karena nisan saya, dari pengomongan saya, tata bicara saya minta maaf untuk para sedulurku. Karena apa? Karena tidak semua manusia ini tidak pendosa, dan juga tidak semua manusia ini pendosa. Tergantung perjalanannya masing-masing. Kalau saya pun pribadi, saya pendosa kok. Saya itu munafik, saya itu jahat. Tapi bagaimana caranya kita itu untuk merubah sifat, merubah akal kita? Tidak mungkin yang merubah itu orang lain selain diri kita sendiri. Yang merubah segala sesuatunya dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Karena kunci diri itu adalah pada kita sendiri. Jadi kalau ada juga yang komen begini, ini saya susah sekali waktu dulu saya di sana. Ini saya kayak mana ini Mbah Gento, saya bisa minta tolong begini. Sebetulnya tidak perlu. Kita banyak sholawat dan banyak berzikir, jangan banyak berpikir. Karena kalau banyak berpikir nanti merusak diri. Dari jam berapa tadi malam saya itu berangkat dari Pak Daud, terus itu saya berjalan terus mengembara lagi. Saya setiap gini lah, ini netizen saya akan jelaskan ya. Ketika saya berhadapan dengan Pak Daud itu, Muhammad Daud itu, saya ingin menanyakan tentang keberadaan kampung. Itu kok mulut saya kayak dibungkem gitu loh, nggak bisa gitu loh. Ini saya yang aneh kan ini. Sama sekali tidak bisa berbicara di mana perkampungan Pak Muhammad Daud. Saya langsung lupa gitu loh. Aneh ini Pak Muhammad Daud nih, astagfirullah. Maklum ya, kalau biasanya saya itu udah sarapan, udah minum teh. Jadi kalau di sini itu saya banyak tirakat ya. Banyak juga saudara-saudara menanyakan kenapa begini. Karena ada juga yang mengatakan kenapa nggak menemui Mbah Seketi. Bukan saya tidak mau menemui, ada masanya nanti kita itu pasti bertemu. Yang penting sedulur-sedulurku sabar menunggu, ada masanya nanti kita itu bertemu ya. Mungkin di saat ini saya banyak tirakat dan banyak mengasingkan diri daripada untuk bertemu.
saudara-saudara saya sendiri, karena ini adalah misi ataupun tugas ini harus diselesaikan dengan sendiri, bukan mengharap bantuan dari siapapun, baik pun itu saudara sendiri ya. Karena ini misinya seperti ini dan tugas saya seperti ini, harus sendiri untuk menjalankan tugas ya. Mudah-mudahan netizen semua paham ya. Aduh, ini ada godong ubi banyak. Ini enaknya diapa ya? Kalau semalam itu saya sudah merebus singkong ataupun membakar singkong ya. Ini seandainya nih orang-orang di kuburan ini hidup kembali, mungkin saya melihat mereka ini rame. Tapi ya mumpung kita berada di sini, alangkah lebih baiknya yuk buat prosedurku, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah meninggal atau yang telah mendahulu kita. Marilah kita bersama-sama kita berdoa agar yang telah meninggal ini diberikan tempat yang layak, diberikan tempat yang sudah dijanjikan, yaitu surga dari Allah. Agar yang meninggal ini didekatkan dirinya kepada orang-orang beriman di surga, pada para malaikat, para nabi dan para rasulnya. Oke, buat prosedurku yuk kita bantu membacakan doa yuk, walaupun 1 ayat atau 3 ayat ya. Oke, buat prosedurku yuk, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, walaupun sepatah demi patah, 1 patah dan 2 patah ayat suci Al-Quran kita hadiahkan untuk orang yang telah mendahului kita semua. Mereka itu sangat bahagia. Karena apa? Tidak semua anak-anaknya itu rajin berdoa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Dan tidak semua juga anak-anaknya itu lupa kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Tanpa mereka kita tidak tercipta. Tanpa mereka kita tidak terlahirkan. Tanpa mereka kita tidak bangkit. Tanpa mereka kita tidak sukses. Tanpa mereka juga kita tidak pernah punya semangat. Karena merekalah melalui pelantara Allah, merekalah sebagai orang yang kita hormati di muka bumi ini. Intinya kita hanya bisa mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kita hadiahkan. Walaupun kita tidak tahu membaca ini, membaca itu, apa yang kita bisa baca? Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas. Semua itu bermanfaat. Karena apa? Mereka ini semuanya berharap seperti ini, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada anak-anaknya. Jikalau semasa hidup orang tuanya itu rajin beribadah, maka sesuailah yang dijanjikan oleh Allah, surga tempatnya. Jikalau kedua orang tuanya itu tidak rajin beribadah, sering menjolimi orang semasa hidupnya, maka dia akan juga dapat ganjarannya. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka selain dari keturunannya sendiri? Jadi kita sebagai manusia yang masih hidup, kita doakan orang yang telah mendahulu kita, karena banyak sedikitnya mereka itu yang mengajarkan kita, apalagi kepada orang tua kita. Kalau kita tidak mau mendoakan kedua orang tua kita, mereka akan menangis,
mereka akan meratapi kesedihan. Seandainya mereka itu bisa bangkit dari kuburan, mereka akan tarik semua apa yang dipunyanya. Kita ini sebagai anak hidup ini di dunia ini enak. Orang tua kita jerit payah untuk membangun, untuk menjadi, membuat kita sukses. Terakhirnya kita sudah sukses, dia meninggal. Kan harta-hartanya itu tidak dibawa oleh orang tua yang sudah meninggal. Harta itu untuk siapa? Untuk kita, untuk para anak-anaknya. Jadi seandainya mereka itu bisa hidup dan kita melupakan jasa-jasa mereka, mereka akan tarik sebenarnya harta yang telah ditinggalkan ke dunia ini. Tapi mereka tidak akan bisa lagi. Cuman mereka itu hanya bisa melihat, anakku yang penting akur, anakku yang penting rajin sedekah, rajin sholat. Itu yang diharapkan dari orang tua kita yang telah mendahului kita. Jadi kita untuk yang masih hidup, kita doakan. Walaupun kita tidak kenal dengan kuburan ini, kita doakan, kita sebutkan sepandai-pandai kita. Karena doa kita itulah yang akan menjawab semuanya, yang akan mengabulkan dan akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit ataupun siksa kubur mereka sedikit. Seperti di pagi hari ini kita sudah mendoakan untuk almarhum yang sudah meninggal ini, yang orang yang telah mendahului kita, agar siksa kuburnya dihentikan walaupun 1 detik karena doa kita. Karena setiap kita lewat kuburan kita mengirimkan doa Al-Fatihah. Untuk ketika kita lewat kuburan, kita sambil berdoa Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk yang meninggal ini. Maka malaikat yang menyiksa mereka akan berhenti. Mereka akan kaget dengan menjawab, bersyukurlah kalian, siksaan ini kuhentikan walaupun 1 detik. Karena ada, lihat di atas sana, di atas neraka, ibarat di atas bumi, ada yang mendoakan kalian. Karena doa mereka itulah yang membuat saya berhenti memukuli kalian atau menyambuk kalian atau menyiksa kalian. Kan berarti itu di situ ada banyak kuburan, berarti kan mereka tuh mendoakan kita juga. Terima kasih wahai manusia yang tidak saya kenal, walaupun 1 detik kau telah, dengan doamu kau telah memberhentikan siksa kami. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia hidup ini rajin-rajinlah kita berdoa, apalagi kita sudah tidak punya orang tua ya. Kita intinya tetap berdoa. Layaknya mereka ini tanpa doa anaknya seperti perahu di tengah lautan tanpa dayungan ataupun kayuan. Bagaimana mereka untuk bertepi sementara tidak pernah kita doa? Apa sebab kita doa? Doa itulah yang menjadi kayuan untuk mereka berpinggir mendarat dari kerasnya ombak lautan. Oke, buat persedulur, kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Pagi hari ini embun masih, ya kalian tahu sendiri embunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat mereka ini sudah terbaring di tanah. Apa kita tahu mereka ini sangat sedih, menangis, menjerit? Apa kita tahu? Kita tidak bisa mendengarkan siksa kubur. Yang bisa mendengarkan siksa kubur itu seekor hewan yang tidak mempunyai pikiran baik ataupun yang tidak punya pikiran manusiawi. Ada juga ya hewan yang punya pikiran manusiawi ya. Mereka bisa mendengarkan siksa kubur. Kenapa kita tidak bisa? Berarti kan kita lebih hina daripada seekor hewan. Seandainya kita bisa seperti hewan mendengarkan siksa kubur, kita tidak akan sanggup mendengarkan siksa kubur itu. Apalagi siksa kubur dari orang tua kita yang semasa hidupnya itu pendosa. Jadi kita sebagai anaknya, marilah kita bersama-sama kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, agar mereka itu diberikan tempat yang layak, tempat yang sudah dijanjikan, yaitu surga. Itu yang mereka harap sebenarnya. Oke, buat persedulur, kita akan menjalankan tugas lagi terus ya. Kita akan mencari perkampungan. Ya, mudah-mudahan kalian semua dengar cerita saya ini ada hikmah ya. Ada apapun namanya,
agak berpikir sedikit untuk orang yang tua yang sudah meninggal. Rajin-rajinlah berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal ya. Karena malam Jumat itu orang itu kembali ke rumah untuk mengharap doa dari anaknya. Tapi ketika mereka masuk ke rumah, melihat anaknya main handphone, makan, tidak mendoakan, tidak sholat, maka mereka itu akan nangis kembali ke kuburan lagi. Semasa hidupku, aku telah mendidik anakku sebagai manusia yang bagus. Tapi kenapa setelah saya tinggal, mereka itu tidak peduli sama kedua orang tuanya yang sudah tiada di dunia? Apa enggak menangis? Gitu loh. Mudah-mudahan kalian sedulurku tidak seperti itu ya. Oke, buat para sedulurku, ya kita pun sambil berjalan terus ini, kita apapun namanya, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan. Nantikan perjalanan kita nanti sore lagi ya. Mudah-mudahan nanti sore kita dapat bertemu dengan penduduk sini. Oke? Kalau begitu saya Mbah Surogento pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.